Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Hairni Solihah, biasa dipanggil dengan Ibu Irin. Ibu mahasiswa dari UPI Kampus Serang. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan materi berupa video pembelajaran. Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2B. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, setelah berdoa, kita mulai pembelajarannya ya. Hari ini kita belajar tema 6, subtema 4, pembelajaran 5. Tujuan pembelajarannya yang pertama dengan membaca teks tentang merawat tanaman di sekolah yang terdapat pada video pembelajaran yang dibagikan di grup WhatsApp. Peserta didik dapat menyebutkan manfaat aturan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Yang kedua, dengan berdiskusi tentang mentaati peraturan di sekolah dan menyimak video pembelajaran yang diberikan ke grup WhatsApp, peserta didik dapat melakukan kegiatan sesuai aturan di sekolah. Yang ketiga, dengan mengamati gambar tentang gerak meliuk yang terdapat pada video pembelajaran yang dibagikan di grup WhatsApp, peserta didik dapat menjelaskan prosedur gerak menekuk sesuai ketukan dengan benar. Yang keempat, dengan menirukan gerakan meliuk, peserta didik dapat mempraktikkan prosedur gerak meliuk sesuai ketukan dengan benar. Yang kelima, dengan membaca teks percakapan yang terdapat pada video pembelajaran yang dibagikan di grup WhatsApp, peserta didik dapat menemukan penggunaan tanda tanya dengan benar. Yang keenam, dengan mengamati teks percakapan yang terdapat pada video pembelajaran yang dibagikan di grup WhatsApp, peserta didik dapat membaca kalimatannya dengan lafal dan intonasi yang tepat. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang ada teks bacaan ya. Di halaman sekolah Siti terdapat banyak tanaman. Tanaman itu dirawat dengan baik oleh tukang kebun sekolah. Tiap siswa mendapat tugas merawat tanaman di dalam pot yang terdapat di dekat kelas. Siti, Beni, dan Dayu sedang mengamati tukang kebun bekerja. Beni bertanya, "Permisi Pak, apa yang sedang Bapak kerjakan?" Tukang kebun menjawab, "Bapak sedang mencabuti rumput liar di sekitar tanaman, Nak." Kemudian Siti bertanya, "Mengapa rumput liar harus dicabuti, Pak?" Tukang kebun menjawab, "Rumput liar harus dicabuti supaya tidak mengganggu pertumbuhan tanaman di sekitarnya." Kemudian Dayu bertanya, "Bagaimana cara agar rumput liar tidak tumbuh lagi, Pak?" Tukang kebun menjawab, "Caranya, cabutlah rumput liar hingga ke akarnya." Selanjutnya, Beni bertanya, "Bolehkah kami membantu, Pak?" Tukang kebun menjawab, "Boleh, Beni, jangan lupa cuci tanganmu setelah selesai." Siti, Beni, dan Dayu menjawab, "Baik, Pak." Selanjutnya, berdiskusilah dengan teman sebangkumu mengenai pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, kata tanya apa saja yang digunakan dalam percakapan di atas? Jawabannya, apa, mengapa, bagaimana, dan bolehkah. Yang kedua, kata tanya apakah yang digunakan untuk menanyakan sebab dan alasan? Jawabannya ialah mengapa. Yang ketiga, kata tanya apakah yang digunakan untuk menanyakan cara? Jawabannya ialah bagaimana. Yang selanjutnya, kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab dan alasan. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara. Kemudian, isilah titik-titik pada kalimat tanya berikut dengan kata tanya mengapa dan bagaimana. Gunakan huruf tegak bersambung. Yang pertama, titik-titik, tanaman harus disiram secara teratur. Jawabannya ialah mengapa tanaman harus disiram secara teratur. Yang kedua, titik-titik, cara merawat tanaman tomat. Jawabannya ialah bagaimana cara merawat tanaman tomat. Yang ketiga, titik-titik, cara menyiram tanaman yang baik. Jawabannya ialah bagaimana cara menyiram tanaman yang baik. Yang keempat, titik-titik, tanaman membutuhkan sinar matahari. Jawabannya ialah mengapa tanaman membutuhkan sinar matahari. Yang kelima, titik-titik, tanaman diberi pupuk. Jawabannya ialah mengapa tanaman diberi pupuk.
Selanjutnya, cobalah membuat kalimat tanyamu sendiri. Satu kalimat menggunakan kata tanya mengapa, satu kalimat lainnya menggunakan kata tanya bagaimana. Tuliskan juga jawaban dari pertanyaanmu. Ingatlah hal-hal berikut. Gunakan huruf kapital pada awal kalimat, gunakan tanda tanya pada akhir kalimat, gunakan huruf tegak bersambung. Pertanyaannya misalnya ya, yang pertama, mengapa kita tidak boleh menebang pohon sembarangan? Jawabannya ialah karena bisa menyebabkan banjir dan tanah longsor. Pertanyaan yang kedua misalnya, bagaimana cara mengembalikan kelestarian hutan? Jawabannya ialah dengan melakukan penghijauan atau reboisasi. Selanjutnya, pernahkah kamu mengamati rumput yang tinggi? Apa yang terjadi jika rumput tersebut tertiup angin? Dapatkah kamu menirukan gerakan rumput yang tertiup angin? Bayangkan bahwa kakimu tertanam di tanah dan badanmu tertiup angin. Angin bertiup dari kanan, tiupkan pinggangmu ke kiri. Lakukan dalam 8 kali hitungan, seperti gambar di bawah ya. Lalu, angin berubah arah. Angin bertiup dari kiri, tiupkan pinggangmu ke kanan. Lakukan dalam 8 kali hitungan, seperti gambar di bawah ya. Nah, angin kembali berubah arah. Kali ini, angin bertiup dari belakang. Tiupkan badanmu ke depan, lakukan dalam 8 kali hitungan, seperti gambar di bawah ya. Nah, sekarang cobalah berpasang-pasangan dalam melakukan gerakan ini. Satu anak akan memberi perintah, dan anak lainnya akan melakukan gerakan. Ayo, meliuk-liuk seperti rumput, lakukan sesuai ketukan. Setiap siswa kelas 2 ditugaskan untuk merawat tanaman yang ada di sekolah. Hal itu dilakukan di pagi hari sebelum masuk kelas. Siti dan Benny ditugaskan pada hari Senin. Dayu dan Lani ditugaskan pada hari Selasa. Lina dan Niko ditugaskan pada hari Rabu. Pada hari Rabu, Niko datang terlambat. Lina harus mengerjakan tugasnya sendirian. Sekarang diskusikan dengan teman-temanmu hal-hal berikut ini. Yang pertama, bagaimana pendapatmu mengenai Niko yang terlambat? Yang kedua, apakah yang dilakukan Niko sesuai dengan tata tertib? Yang ketiga, apa yang terjadi jika Niko datang tepat waktu? Yang keempat, apa yang akan kalian lakukan jika ada teman kalian yang melakukan hal seperti Niko? Menurut pendapat kami, Niko, jawabannya, seharusnya datang ke sekolah lebih pagi pada waktu piket kelas. Niko datang tepat waktu. Lina dan Niko bisa mengerjakan tugasnya bersama-sama. Jika ada teman saya melakukan hal seperti Niko, saya akan mengingatkannya dan menegurnya dengan sopan. Selanjutnya, pasangkan tata tertib sekolah berikut dengan manfaat yang tepat. Nah, di sini kita pasangkan ya. Nah, yang pertama, datang ke sekolah lebih pagi pada waktu piket kelas. Dipasangkan dengan siswa dapat melaksanakan tugas piket dengan baik. Yang kedua, menyiram tanaman di dalam pot. Pasangannya ialah tanaman tumbuh subur. Yang ketiga, menyapu kelas. Kelas menjadi bersih dan nyaman untuk belajar. Yang keempat, menghapus papan tulis. Pasangannya ialah kegiatan belajar lancar karena guru selalu siap menggunakan papan tulis. Dan yang terakhir, mengatur rak buku di kelas. Pasangannya ialah buku-buku tertata rapi. Nah, seperti itu ya jawabannya. Sekarang, ceritakan pengalamanmu ketika melakukan piket kelas. Supaya memudahkan bercerita, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, hari apa kamu mendapat jadwal piket kelas? Jawabannya, hari Jumat. Yang kedua, siapa saja teman-teman yang piket bersamamu? Contoh jawabannya ialah Dayu, Benny, dan Lani. Yang ketiga, tugas apa yang kamu lakukan dalam piket kelas itu? Jawabannya ialah mengatur rak buku di kelas. Yang keempat, apakah kamu pernah tidak melaksanakan tugas piket kelas? Jawabannya ialah pernah. Yang kelima, bagaimana perasaanmu ketika tidak melaksanakan piket kelas?
Jawabannya ialah saya merasa bersalah. Nah, ini ceritanya ya. Aku mendapat jadwal piket kelas setiap hari Jumat. Aku datang ke sekolah lebih pagi pada waktu piket kelas. Aku piket bersama Dayu, Beni, dan Lani. Aku bertugas mengatur rak buku di kelas. Dayu bertugas menyapu kelas. Beni menyiram tanaman di dalam pot. Sedangkan Lani menghapus papan tulis. Hari Jumat kemarin, aku datang terlambat sehingga tidak bisa melaksanakan tugas piket kelas. Aku merasa bersalah kepada teman-temanku. Aku meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Nah, itu contoh cerita pengalamannya ya. Selanjutnya, kesimpulannya ialah kita wajib mentaati peraturan yang ada di keluarga, lingkungan rumah, terus di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah. Nah, kalimat tanya diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda tanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton.